Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel Fakta Kehidupan 62. Hari ini gue nggak akan membahas tentang sistem kerja atau sistem yang lain. Gue ini akan bahas belusukannya lebih parah itu ya, koperasi simpan pinjam. Dengan ini gue menyatakan kalian jangan pernah ikut-ikutan, apalagi mencoba gitu ya. Sekepepet-pepetnya kalian, lebih baik kalian menggadai barang aja gitu. Jangan pernah kalian punya koperasi simpan pinjam seperti itu ya. Oke, karena gue iseng nyoba 2 bulan kemarin gue iseng nyoba dan gue akan cerita sedetail-detailnya gitu ya. Jadi ini buktinya banyak. Ini bukan kertas-kertas semata dan ini banyak bukti gua apa ya? Bukti bayaran gua per bulan dan yang lain-lain gitu. Oke, seperti ini contoh. Gua minjem itu nominal 3 juta rupiah. Gua pernah minjem 3 juta rupiah. Dengan cicilan per bulan itu di buku ya, di brosur yang dia bagikan itu 520.000 selama 6 bulan. Wah, kata gua selama 6 bulan kan kita itunya gini deh. 500.000 kita kali 6 gitu kan. Jadi kan 3 juta berapa? Jadi kita bunganya tuh wah dikit nih bunganya gitu kan. Ternyata enggak, guys. Terus gua okein kan, gue minta cicilan selama 6 bulan dengan nominal sebulan sekian. Pas gue tanda tangannya itu gue nggak ngeh, guys, gue nggak tahu, gue nggak lihat juga, nggak lihat detail. Ternyata 1 bulan itu gue bayar 680.000 rupiah. Itu dia. Dan pas cair, pas pencairan uangnya itu nggak full 3 juta, enggak. Parah gitu ya. Dengan pencairannya itu harusnya kan 3 juta, gue minjem 3 juta. Ternyata enggak, guys. Gue bersih itu nerima 2.650.000. Dengan berarti 350.000 itu hilang gitu. Gue terima bersih segitu kan dengan dalih apa ya, administrasi atau apa, biaya apa gue juga nggak tahu. Gue nggak ngeh di situ dan akhirnya gue ACC, gue oke-oke aja kan. Dan akhirnya wah, ngabeljek gitu ya gue ya, gue boncos, gue rugi banyak gitu. Akhirnya gue bayar per sebulan, gue pengen tahu nih, gue bayar sebulan dan gue lihat di virtual akunnya itu pembayaran 680.000 rupiah. Terus gue nanya dong ke dia, mas kok ini pembayaran segini? Ya emang segini mas, kemarin kan di ACC-nya segini. Waduh, kata gue 500.000, 20.000 rupiah, 520 gitu. Ternyata beda gitu ya guys ya. Jadi lebih nyekek lagi gitu. Coba kalian hitung aja, 680.000 rupiah dikali 6. Itu udah nominal melebihi ambang batas kan bunganya gitu. Dan untuk syarat pengajuan pinjam itu nggak terlalu ribet sih ya. Satu, lu ada punya koneksi. Kedua, lu punya pekerjaan. Ketiga, lu punya BPJS. Keempat, lu punya name tag. Kelima, lu punya, ya lu tanda pengenal lu kerja di situ lah gitu. Dan punya buku rekening dan punya rekening, jadi seperti itu. Dengan apa syaratnya? Satu, ijazah lu. Terakhir ijazah lu apa? Misalkan SMK, SMA gitu ya. Kalau kalian sarjana oke. Ijazah kalian taruh di sana, terus kartu keluarga kalian dan data penting keluarga kalian lah kan taruh di sana yang asli ya, bukan yang fotokopinya gitu. Dan gua ngasih buku ATM gua ngasih kartu keluarga gua dan lain-lain. Dan sore ini yang lain-lain udah gua ambil 2 bulan. Gua kan ngambil kan selama 6 bulan. Gua sengaja gua pengen tahu doang. Dan ini berkas-berkas gua ngambil selama 6 bulan doang. Kenapa? Gue cuma pengen tahu sistem mereka tuh seperti apa gitu. Gue pengen tahu kenapa banyak banget orang yang minjem pinjam pinjam uang seperti ini gitu, dengan bahaya sekali gitu dengan kehidupan mereka gitu. Ternyata parah banget itu ya. Akhirnya dari waktu 1 bulan gue bayar, gue udah enak nih, kata gue udah gak sesuai omongan gitu kan. Akhirnya ya udah gue mutusin, udah nih gue bayarsin aja jadi berapa, totalnya jadi berapa. Tetap aja gue dihitungnya berarti dikurangin sama dia, dikurangin 20.000, jadi gue bayar 660.000 rupiah 5 kali. Buset, kata gue boncos parah ini gitu kan.
Parah banget gitu ya. Dan yang pertama gue bayar angsuran itu gue nggak transfer ke mereka, jadi mereka langsung ngambil di m-banking gue gitu. Maksudnya langsung ngambil dari ATM gue. Dan di situ juga lengkap kok, ada nota-notanya, ada deskripsi pengembalian dan ada uang masuk berapa dari gaji kita seperti itu. Jadi pas gua datang nih, gua ada cerita juga. Pas gua datang ke tempat koperasi itu banyak banget guys dari karyawan-karyawan yang menurut gua PT ini tuh nggak kekurangan uang gitu, untuk gaji mereka itu besar, lebih UMR malah gitu kan. Tapi gua lihat ini karyawan seragam ini karyawan tetap semua kata gua, yang gajinya di atas ambang batas gitu ya, maksudnya di lebih tinggi dari gua nih. Misalkan gaji gua itu 3 juta gitu, dan gaji dia itu kayak 7 juta 8 juta, hampir 2 digit lah gaji mereka, kok masih pinjam-pinjam seperti ini gitu. Dan pas gua ke situ ngajuin pinjaman, ternyata itu pinjaman mereka itu nggak relatif besar gitu ya, nggak relatif kayak 50 juta buat usaha, enggak. 3 juta 2 juta 5 juta itu kayak gitu, basic gitu. Jadi muter aja di lingkaran setan itu gitu. Dan dampak buruk satu, kalian kayak gimana sih, kalian punya hutang ya, kita harus bayar setiap bulan seperti ini gitu ya. Untuk gua, saran gua ya, kalian jangan pernah namanya pinjem-pinjem uang seperti ini. Lebih baik kalian pinjam uang ke saudara kalian. Kalau kalian ada banda motor kalian atau banda handphone dan lain-lain, kalian gadaikan aja ke teman kalian atau ke saudara kalian. Dengan kalian dengan apa? Dengan jujur uangnya mau dipakai apa? Mau pakai berobat, mau pakai usaha. Kalau pakai usaha kita kan nggak pasti kasih uang besar ya kan. Kalau misal keadaan kepepet kayak buat lahiran, kalian bisa gadaikan barang di rumah kalian yang berharga gitu, dan gadaikan aja ke saudara, ke teman gitu. Kalau nggak ada baru ke pusat gadai. Gue jujur kalau di pegadaian-pegadaian barang elektronik di manapun itu bunganya relatif cukup pas, 10%. Bunganya itu cuma 10%. Jadi gue pinjam misal 1 juta, itu bunganya cuma 100.000 gitu. Jadi 1.100.000 gue bayarnya itu selama 1 bulan gitu. Beda dengan yang kita pinjam 3 juta, bayar 6 bulan, bunganya lebih dari yang kita pinjam seperti itu. Jadi saran gua buat kalian, jangan pernah mencoba namanya koperasi simpan pinjam jika kalian tidak ingin risiko kalian besar gitu ya. Itu balik lagi ke kalian, emang kalian udah hobi berhutang ya kalian, setelah kalian. Itu gue cuma ngasih tahu aja. Dan ini gue udah buktiin ke semuanya ke kalian, gue udah pinjaman, dan gue gak bisa ngasih ini koperasi mana, gak bisa, karena ya kita pencemaran nama baik. Jadi saran gue jangan pernah mencoba namanya koperasi simpan pinjam. Balik lagi ke kalian, kalau kalian kepepet kalau apa itu terserah kalian. Gue cuma nyaranin aja, jangan pernah namanya berhutang di dalam rentenir, apalagi koperasi pabrik apalagi gitu ya, jangan pernah. Lebih baik kalian pinjam-pinjam yang instan ke teman kalian nih. Gue pinjem, gue gade barang gue, kalian bayar pas gajian kelar. Jadi kalian itu nggak harus bayar bunga. Jadi kalau kita ke teman bayar utang, ya udah kita bayar utang, paling kita kasih uang rokok nih, lu mau lebih nih, kalau paling pasti temen lu tuh nolak gitu kan. Jadi itu aja. Tapi apalagi untuk biasanya pas gua kesana itu banyak sekali ibu-ibu dan maaf, ada bapak-bapak yang umurnya udah tua gitu ya, di atas 30 tahun, di atas 35 tahun gitu ya. Itu masih minjem-minjem gitu. Tapi gua lihat kerjaan dia itu, seragam dia, nemtek dia itu, kata gue ini bukan PT kecil kata gua. Orang gue tahu nih gaji PT ini sebulan tuh berapa, apalagi lu ada intensif dan lain-lain. Tapi lu masih minjem-minjem, mungkin dia udah kehidupan lingkarannya berputar seperti itu. Biasanya orang yang doyan minjem koperasi itu setelah mereka lunas, mereka akan ngambil lagi, akan top up lagi. Kalau ada BPKB pasti di top upin atau apa gitu, gua tahu. Biasanya yang hobi ngeredit motor biasanya langsung top up seperti itu. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.